Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat di dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Marilah sejenak kita renungkan bacaan suci hari ini. Mungkin kita ingat akan sabda bahagia Yesus. Sabda bahagia, 8 sabda bahagia. Di antaranya salah satu dikatakan demikian, "Berbahagialah yang murni hatinya, karena akan memandang Allah." Bacaan Injil suci ini memperlihatkan kepada kita bagaimana seorang pemimpin yang dikatakan sebagai ahli Taurat, ahli hidup agama, ahli kitab suci, ahli hukum-hukum agama, dia tidak memperlihatkan kehidupan yang tulus, yang murni hatinya. Karena apa? Karena mereka memakai simbol-simbol agama untuk penghormatan, untuk menampakkan dirinya sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang mempunyai kedudukan istimewa di dalam kehidupan agama. Seperti yang diceritakan dalam
Injil suci hari ini. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat di dalam perjamuan. Nah, ini yang kemudian dikatakan, mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Jadi kepada orang yang lemah, orang-orang yang lemah justru tidak jujur, tidak lurus, tidak murni hatinya, mengelabui mereka, menipu mereka, orang-orang yang lemah. Itu yang pertama dalam yang kita dengar dalam Injil hari ini. Mereka tidak tulus dalam hati, tidak tulus dalam pikiran, tetapi juga tidak tulus di dalam tindakan-tindakan pekerjaan-pekerjaannya, karya-karyanya, untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, seperti juga diceritakan dalam Injil hari ini, kalau memberikan persembahan seorang janda, tanda kasih kepada Allah, seorang janda dikatakan hanya memberikan berapa keping, 2 uang tembaga, uang receh kecil ketika memasukkan dana itu. Yesus memperhatikan itu. Orang-orang kaya memasukkan persembahannya dalam jumlah yang besar, tetapi itu tidak merasakan, itu hanya bagian kecil dari hidupnya saja. Orang kaya itu bagian yang kecil saja, tidak merasakan bagaimana persembahan itu sungguh-sungguh memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena itu Yesus kepada janda itu, kepada para murid, karena para murid itu yang mendengarkan pengajarannya sambil memperhatikan apa yang terjadi di bait Allah. Sesungguhnya aku berkata padamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, Yesus telah mempersembahkan hidupnya, seluruh diri pribadinya dipersembahkan kepada Bapanya, kepada Allah, yaitu penderitaan dan salibnya dipersembahkan demi keselamatan dunia. Karena itu, seperti tertulis di dalam kitab Ibrani ini, surat kepada orang Ibrani, Yesus mempersembahkan sekali untuk selama-lamanya demi untuk keselamatan manusia. Allah
Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam agung. Setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Itu persembahan, pengorbanan para imam agung. Tetapi Yesus, kalau demikian, Yesus akan berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Tapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat korbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Itulah yang selalu kita kenang di dalam perayaan Ekaristi. Pengorbanan Yesus satu kali, tetapi kita kenang dalam perayaan Ekaristi. Persembahannya kita kenang, pengorbanannya kita hadirkan kembali di dalam perayaan Ekaristi. Berkat sakramen Ekaristi ini kita bersatu dengannya, memberikan mempersembahkan korban-korban hidup kita. Oleh karena itu, sabda Yesus dalam dua peristiwa itu, yaitu melihat orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan ketika dalam persembahan di bait suci, apa yang menjadi pelajaran renungan bagi kita, yaitu ketulusan hati, kemurnian hati. Karena dari situlah dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, karena akan memandang Allah. Kita diajak untuk tulus, ikhlas, tulus, bersih dalam mempersembahkan macam-macam dalam kehidupan kita, seperti Yesus sendiri pun telah mempersembahkan hidupnya, kematian yang wafatnya untuk menghapus dosa, untuk keselamatan kita. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.